Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Faidzaidan dari kelas 9I. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah berdirinya Turki Utsmani serta keteladanan yang dapat kita ambil dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita simak videonya. Pertama yang saya akan jelaskan adalah asal-usul Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani bermula dari suku Kai, bagian dari Oghuz Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia akibat serangan Mongol yang dilakukan Genghis Khan pada abad ke-13. Dipimpin Ertugrul, mereka membantu Seljuk-Rum melawan Bizantium sehingga diberi wilayah perbatasan sebagai tempat tinggal. Setelah Ertugrul wafat, Utsman menggantikannya dan pada tahun 1299 Masehi, Utsman menyatakan kemerdekaan dari Seljuk-Rum, menandai berdirinya Daulah Utsman. Kita lanjut ke wilayah kekuasaan dan sistem pemerintahan Turki Utsmani. Turki Utsmani awalnya memperkuat kekuasaan di Anatolia dan memperluas wilayah ke Eropa Tenggara seperti Macedonia, Bulgaria, Serbia, dan Bosnia. Serangan Timur Leng sempat melemahkan kerajaan, tetapi di bawah Muhammad I dan Murad II, kekuasaan berhasil dipulihkan lewat konsolidasi politik. Setelah itu, ekspansi tetap berlanjut meski lebih terbatas. Sistem pemerintahan Turki Utsmani berbentuk monarki absolut di mana sultan memegang kekuasaan penuh seperti pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian kita lanjut ke sultan-sultan yang memimpin pada masa awal Turki Utsmani. 1. Utsman I 1299 sampai 1326. Utsman I adalah pendiri dinasti Utsmani. Ia mengubah suku Kai yang kecil menjadi kerajaan mandiri dan mulai merebut wilayah Bizantium. Pemerintahannya menjadi fondasi politik dan militer awal Utsmani. Kedua, Orhan 1326 sampai 1361. Orhan melanjutkan ekspansi ayahnya dan menjadikan Bursa ibu kota. Ia merapikan administrasi negara dan membentuk pasukan elit Janissary. Penaklukannya di Nisasea dan Nicomedia membuka jalur menuju Eropa. Ketiga, Murad I 1360 sampai 1388. Murad I mengubah Utsmani menjadi kekuatan besar. Ia menaklukkan Adrianopel dan menjadikannya ibu kota baru serta merebut wilayah Balkan, Serbia, dan Bulgaria. Ia gugur di pertempuran Kosovo setelah menghadapi koalisi kerajaan Kristen. Keempat, Bayezid I 1389 sampai 1402. Bayezid dijuluki Yildirim, sang kilat, karena ekspansinya yang cepat. Ia memperluas wilayah di Anatolia dan mengepung Konstantinopel. Namun, ekspansi terhenti akibat serangan Timur Leng. Kekalahan di Ankara membuatnya ditawan dan menyebabkan kerajaan terpecah serta memasuki masa krisis. Kelima, Muhammad I 1403 sampai 1421. Muhammad I menyatukan kembali kerajaan setelah perang saudara antar putra Bayezid. Ia berfokus memperbaiki stabilitas internal dan hubungan diplomatik antara Bizantium dan Venesia. Ia dikenal sebagai pemulih kedua setelah Utsman I. Keenam, Murad II 1421 sampai 1451. Murad II mengambil kembali wilayah yang hilang dan memenangkan banyak pertempuran besar. Ia sempat turun tahta lalu dipanggil kembali ketika Utsmani terancam. Pemerintahannya mempersiapkan kejayaan di masa putranya, yakni Muhammad II, penakluk Konstantinopel.
Kita lanjut ke sultan yang memimpin pada masa kejayaan dinasti Turki Utsmani. Ketujuh, Muhammad II atau Al-Fatih 1451 sampai 1481. Muhammad II menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 pada usia 21 tahun dan menjadikannya Istanbul. Ia membangun administrasi serta hukum modern dan memperluas wilayah ke Balkan, Anatolia, dan Laut Hitam. Pemerintahannya mengubah Utsmani menjadi kekaisaran besar. Kedelapan, Bayezid II 1481 sampai 1512. Bayezid II mempertahankan stabilitas dalam negeri meski menghadapi konflik keluarga dan politik internal. Ia memperkuat administrasi dan menyerahkan tahta kepada putranya secara damai. Kesembilan, Salim I 1512 sampai 1520. Salim I menaklukkan dinasti Mamluk, memasukkan Syam, Mesir, dan Hijaz ke wilayah Utsmani. Setelah itu, Utsmani menguasai Mekah, Madinah, dan mulai memakai gelar khalifah. Ia membuka jalan bagi puncak kejayaan Turki Utsmani. 10. Sulaiman I atau Al-Kanuni 1520 sampai 1566. Pada masa pemerintahan Sulaiman I, Utsmani mencapai puncak kejayaan. Ia memperluas wilayah ke 3 benua dan menyusun undang-undang negara. Ia menyusun undang-undang negara sehingga dijuluki Al-Kanuni. Masa pemerintahannya ditandai kemajuan militer, politik, budaya, serta pembangunan masjid dan pusat pendidikan. Daulah Utsmani mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Sulaiman karena sejumlah faktor, seperti lemahnya kualitas para sultan, intrik istana, krisis ekonomi, pemberontakan militer, dan campur tangan harem. Kekaisaran mulai kehilangan banyak wilayah, terjerat hutang, serta makin dipengaruhi negara-negara Eropa. Berbagai upaya reformasi dilakukan, namun tidak berhasil menghentikan kemunduran. Setelah kalah dalam Perang Dunia ke-1, Daulah Utsmani runtuh pada 1922 dan digantikan Republik Turki pada 1924. Dari masa kejayaannya, Daulah Turki Utsmani memberi banyak teladan bagi kita. Sistem hukumnya mengajarkan pentingnya berpegang pada aturan. Kedisiplinan militernya menjadi contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ekonominya mendorong sikap kreatif dan mandiri. Sikap toleransinya mengajarkan kasih sayang kepada semua. Perkembangan sains dan teknologinya mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan giat menuntut ilmu. Penghargaan mereka terhadap budaya dan arsitektur mengajarkan kita untuk menjaga keberagaman dan warisan sejarah. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah Turki Utsmani serta keteladanan yang dapat kita ambil. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.